Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera untuk kita semua dan penuh sukacita pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020. Kita masuk di dalam peribadahan memuji memuliakan nama Tuhan melalui media online pada saat ini. Biarlah hati, pikiran kita tertuju kepada Kristus dan senantiasa memperoleh berkat penyertaan daripada Tuhan. Baik, kita masuk di dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bangkit berdiri untuk menerima tahbisan peribadahan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Di hari Minggu yang indah ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji matamu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami.
Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri, agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tidak segan menyakiti hati sesama kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat 13. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita sampai di dalam doa syukur dan juga pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan juga penyertaan yang telah Tuhan berikan, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga kami masing-masing di dalam peribadahan online ini. Sebentar lagi kami pun Engkau berikan kesempatan untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan amanat Nas GKE, pembacaan Alkitab kita di hari Minggu yang indah ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul perikop anak lembu emas. Demikian firman Tuhan.
Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar, tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi diriku sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan pengikut Kristus di seluruh muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 248, bait pertama dan baitnya yang ketiga.
Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku berdoa. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku dikatakan kuasamu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Kini kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKI, itu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Matius pasal 22, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk kasih penyertaan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan. Secara khusus dalam ibadah online ini kami boleh dijamah dengan kasih penyertaan-Mu itu. Keluarga, sidang, jemaat-Mu GKE Immanuel Kumai. Dan firman-Mu pada saat ini juga akan kami dengarkan bersama-sama dengan orang yang kami kasihi. Tuntun, kuasai, penuhi kami dengan Roh-Mu yang sangat kudus. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh-Mu yang sangat kudus bekerja memperlengkapi kami. Kini kami siap mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia,
Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali di media online pada saat ini di dalam ibadah Minggu Sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai. Dan penuh sukacita kita telah dihantarkan dengan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan iman percaya kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita ketahui dalam ayatnya yang pertama. Nah, di mana kerajaan sorga ini diumpamakan sebagai seorang raja yang diceritakan mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, raja tersebut menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Namun yang terjadi, orang-orang tersebut juga tidak mau datang dengan berbagai alasan. Ayat keempat hingga kelima kita tahu alasan-alasannya. Bahkan juga di dalam ayat yang keenam dikatakan membunuh hamba-hamba raja. Nah, itulah sebabnya raja akhirnya membunuh orang-orang yang diundangnya tadi. Nah, karena perjamuan kawin tetap harus dilaksanakan, akhirnya raja meminta hamba-hambanya mengundang entah siapa saja, entah orang baik atau orang jahat yang ditemui. Nah, ketika sang raja masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu tersebut, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 11 menceritakan bahwasanya raja menemukan seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Nah, ketika raja menanyakan mengapa orang tersebut tidak memakai pakaian pesta, orang ini diam saja sehingga raja memerintahkan agar orang ini dihukum. Nah, Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ada dua golongan orang yang diundang raja ke dalam perjamuan kawin ini. Nah, golongan pertama adalah orang-orang diundang raja pada kesempatan pertama. Itu kita lihat di dalam sekali lagi ayat 3 hingga 4. Nah, raja telah terlebih dahulu mengundang orang-orang ini sebelum perjamuan. Nah, sehingga merekalah orang-orang prioritas yang telah dipersiapkan Allah untuk menikmati perjamuan tersebut. Nah, dalam konteks pada masa itu golongan ini sebenarnya adalah bangsa Yahudi. Nah, dulu bangsa Israel yang telah dipilih Allah menjadi bangsa pilihan Allah. Melalui mereka Allah ingin menunjukkan kasih dan juga kemuliaannya. Nah, akan tetapi ketika Allah mengutus nabi-nabi dan juga Yesus sebagai Mesias kepada bangsa Yahudi, mereka justru tidak merespon dan bahkan membunuh sejumlah nabi-nabi dan bahkan nantinya pun akan membunuh Yesus. Oleh karena itu Allah akhirnya murka dan mengundang orang-orang lain yang ada, entah itu orang jahat maupun orang baik. Nah, ini adalah zaman anugerah, di mana saat bangsa Yahudi tidak merespon panggilan Tuhan, justru Tuhan memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab kita ingat titah Yesus sendiri di dalam Injil Markus 2 ayat 17. Yesus katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah golongan orang yang diundang raja pada kesempatan kedua, termasuk kita-kita yang hidup di zaman anugerah. Dengan percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Walaupun kita bukan termasuk bangsa Yahudi, bangsa yang dipilih Allah sebelumnya. Nah, walaupun demikian, pada golongan kedua ini ada hal yang menarik, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu saat raja masuk ke dalam perjamuan tersebut yang sudah penuh berisi orang-orang baik, orang jahat maupun orang baik, ya. Ayat 11 mengatakan bahwasanya raja menemukan ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Nah, menurut saya pakaian ini menggambarkan kesiapan hati kita untuk menyambut panggilan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang, bahkan Ia mengetuk hati kita. Dan apabila kita mau membukakan pintu, maka Ia akan masuk. Ya, kita dikuatkan dengan kitab Wahyu 3 ayat 20. Nah, sayangnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, masih ada orang Kristen yang tidak mempersiapkan, ya, diri dengan sungguh-sungguh untuk menerima panggilan Tuhan. Ini digambarkan dengan orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan memakai pakaian pesta ketika mereka diundang ke dalam pesta tersebut. Nah, dalam ayat-ayat lain hal ini serupa juga, ya, dengan gambaran 5 gadis yang tidak bijaksana, yang tidak menyiapkan minyak cadangan saat menunggu mempelai pria. Itu bisa kita ketahui, ya, kita ingat di dalam Injil Matius 25 ayat pertama hingga 13. Nah, Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa ciri-ciri orang yang tidak mempersiapkan diri tersebut? Nah, sekali lagi, apa ciri-ciri orang yang tidak mempersiapkan diri tersebut? Nah, menarik, kita kembali, ya, lihat Alkitab kita ayat 12. Nah, Alkitab mengatakan bahwa ketika raja menanyakan kepada orang tersebut mengapa ia tidak memakai pakaian pesta, ya, orang ini hanya diam saja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut hanya diam dan tidak mengindahkan perkataan raja. Sebenarnya ketika ia berjalan masuk ke dalam perjamuan tersebut, ya, ia dapat melihat orang lain yang menggunakan pakaian pesta. Dan kemudian ia kembali sebentar, ia boleh kembali sebentar ke rumah untuk mengganti pakaiannya. Tetapi orang tersebut tidak mau melakukannya. Nah, orang tersebut tidak mau menghargai raja yang mengundangnya. Dan ketika ditanya oleh raja, ia bukannya menjawab atau meminta maaf serta pulang untuk mengganti pakaiannya. Yang dilakukan orang ini hanya diam saja. Oleh karena itu, raja marah dan menghukum orang tersebut dengan mencampakkannya ke tempat yang gelap dan penuh ratap serta kertak gigi. Ayat 13. Nah, tempat manakah yang penuh dengan ratap dan kertak gigi, Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Tentunya hal ini menggambarkan neraka. Orang-orang yang seperti ini dilempar ke dalam neraka. Nah, kita harus memenuhi panggilan kita masing-masing, sehingga kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan juga menjadi orang-orang yang terpilih ke dalam kerajaan sorga karena kita melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kita bertanya, ya, dari penjabaran firman Tuhan di hari Minggu ini, apa implikasinya bagi kita? Nah, apa yang boleh kita dapatkan? Nah, dalam konteks asli dari ayat Alkitab kita hari ini, kita termasuk golongan kedua, yaitu di zaman anugerah. Namun kita pun perlu waspada agar kita selalu mengenakan pakaian pesta. Ya, pakaian pesta yang kita kenakan yaitu hidup berkenan di hadapan Allah. Ini menunjukkan kesiapan kita akan panggilan Tuhan.
Nah, dalam konteks yang lebih luas, golongan pertama juga bisa berarti kita yang telah menjadi orang Kristen sejak kecil, karena orang tua kita adalah Kristen juga. Namun, apakah kita telah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan? Atau justru ketika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, kita justru menolak dengan macam-macam dalih. Nah, jika demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan salahkan Tuhan ketika dalam gereja justru orang-orang baru yang bertobat memiliki semangat yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sedangkan kita yang sudah menjadi penghuni gereja sejak gereja tersebut berdiri, justru semakin tertinggal, ya, menjadi jemaat biasa dan justru lama-kelamaan terhilang dari gereja. Memang betul firman Tuhan berkata bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat 30. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita yang terdahulu tetap setia, sehingga tetap menjadi yang terdahulu, dan justru mendorong yang terkemudian untuk menjadi yang terdahulu juga. Jadi berusahalah menjadi orang Kristen yang menyambut panggilannya dengan melakukan kehendaknya sepenuh hati, karena kelak engkau akan memperoleh kemuliaan yang tidak dapat layu. Kiranya Tuhan menolong kita. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang sungguh teramat baik boleh mendengarkan firman-Mu dan senantiasa menguatkan iman percaya kami pula. Kami yang senantiasa pula Engkau kasihi, Engkau layakkan untuk menerima mahkota keselamatan itu. Namun ajar kami untuk tidak terlena bahkan berleha-leha, tetapi ada sebuah tuntutan, kewajiban yang harus kami lakukan agar mahkota keselamatan itu tidak lenyap bahkan layu. Oleh sebab itu ampuni segala dosa pelanggaran kami di dalam tiap-tiap kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kami, bahkan seperti ini pula, memberikan perubahan, pencerahan bagi kami untuk selalu dan selalu menyenangkan Tuhan. Ampuni kami ketika sering kali kami tergoda dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan terjerumus ke dalamnya. Di dalam kesempatan ini pula kami mau mengalami perubahan total yang berasal daripada Tuhan. Ajar kami untuk menghayati pengorbanan Kristus, untuk mengimani cinta kasih Kristus, agar kehidupan kami dilayakkan dan berdampak. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami pengikut-Mu, umat-Mu yang percaya, yang hidup di zaman anugerah seperti ini, sangat bersyukur bahwasanya Allah yang kami sembah, puji muliakan itu tidak pernah mengecewakan kami. Justru kamilah yang senantiasa mengecewakan Allah Bapa di sorga. Namun Engkau selalu memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan juga kesempatan bagi kami untuk berubah. Dan pada saat ini jugalah kami harus membenahi kehidupan kami. Kami harus mematuhi sabda Tuhan dan terlebih lagi boleh menyenangkan hati-Mu. Nama Tuhan dipuji, disembah, bahkan dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami hantarkan pula keberadaan pemerintahan kami, baik di dalam
jajaran pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Biarlah roh Tuhan yang sangat kudus bekerja, memperlengkapi mereka dengan tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan, mereka pikul. Semuanya boleh berdampak sungguh teramat baik di tengah kehidupan di bumi Indonesia ini. Secara khusus juga masih bergumul dengan COVID-19. Oh Allah Bapa di sorga, berkatilah umat-Mu, bangsa Indonesia ini. Dengan apapun yang senantiasa boleh dikerjakan pemerintahan kami untuk mencegah, memberantas COVID-19 ini, biarlah kami, umat-Mu, boleh mematuhinya, boleh juga menjalaninya dengan kerjasama yang baik, sesuai dengan anjuran pemerintah mengikuti menjalani kehidupan dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu semua sangat berguna bagi kami. Ajar kami untuk tidak lalai, dan di dalam kesempatan ini pula kami memohon biarlah senantiasa COVID-19 ini punah dari muka bumi Indonesia bahkan dunia. Kami boleh juga nantinya beribadah di gereja seperti biasa, karena kerinduan kami teramat sangat untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami. Namun kami bersyukur pula bahwasanya kami boleh mengenal, menyembah, memuji Tuhan melalui media online seperti ini. Apapun medianya, caranya, ajar kami untuk senantiasa mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan pemerintahan kami, bumi Indonesia ini, di dalam pemeliharaan, urapan kasih Tuhan saja. Untuk kehidupan sidang jemaat-Mu, GKI Immanuel Kumai, kami bersyukur bahwasanya masih Tuhan jagai, pelihara, dan berkati. Inilah kami, anak-anak-Mu Bapa. Dan biarlah juga di dalam apapun yang kami hadapi, baik itu yang namanya tantangan, rintangan, bahkan pergumulan, kesibukan kami tidak menyurutkan kami untuk selalu mau datang berjumpa dengan Yesus yang sungguh teramat baik. Kiranya Engkau melawat setiap jemaat-Mu di Kumai ini. Berkati keluarga, lepas keluarga, rumah tangga, lepas rumah tangga. Dengan apapun yang senantiasa ingin dilakukan, dikerjakan. Dengan apapun yang senantiasa ingin didapatkan, diraih dan diperoleh, Tuhan turut campur tangan bekerja, memberikan yang terbaik. Kami serahkan juga untuk anak-anak terkasih, jemaat GKI Immanuel Kumai, secara khusus mereka yang menjalani masa-masa sekolah mereka dengan jarak jauh, ya, online, daring. Biarlah Bapa yang sungguh teramat baik, mereka tetap bersemangat, mereka tidak mengeluh bahkan stres, sebab kami yakin dan percaya semuanya telah di dalam rencana rancangan. Bagi mereka juga yang mengalami kendala mengikuti pelajaran daring tersebut, Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja membantu menguatkan mereka, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi mereka untuk menerima pengetahuan yang berasal daripada Tuhan untuk masa depan mereka yang baik dan cemerlang. Terima kasih Bapak yang sungguh teramat baik. Bagi mereka yang pada saat ini juga bergumul dengan sakit penyakit yang diderita, ajar mereka untuk tidak tawar hati, bahkan bertanya-tanya akan kasih kuasa yang daripada Tuhan saja. Namun senantiasa bersemangat untuk menerima kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Engkau urapi, berkati media yang dipergunakan, tenaga medis kah, obat-obatan,
yang dipercaya untuk menyembuhkan sakit yang diderita. Namun semuanya kami serahkan di dalam pertolongan kasih setia Tuhan saja. Bapa yang sungguh teramat baik, untuk janda duda, anak yatim piatu dimanapun mereka berada, kehidupan mereka kami imani tetap di dalam pantauan perlindungan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kekurangan bagi mereka, tetap menjalani kehidupan ini berpegang kepada kasih penyertaan Tuhan saja. Untuk mereka orang tua yang di dalam masa-masa pensiun mereka, biarlah dengan penuh sukacita pula menjalani kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Mereka tetap berpegang kepada penyertaan Tuhan dan terlebih lagi penuh sukacita menyambut undangan Tuhan. Cara-cara Tuhan yang Tuhan tunjukkan melalui kehidupan yang mereka jalani. Dan jauhlah dari sungut-sungut bahkan ratapan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Pada saat ini juga kami sampaikan sukacita umat-Mu, jemaat-Mu, yang boleh Tuhan tambahkan umur mereka. Biarlah melalui pertambahan umur seperti ini pula, senantiasa mengikat mereka dengan tali kasih Tuhan. Senantiasa pula boleh menghargai setiap kehidupan, bahkan kesempatan baik seperti ini yang telah Tuhan tuangkan di dalam kehidupan mereka. Dengan bersyukur senantiasa selalu, dengan apapun yang senantiasa ingin mereka kerjakan, harapkan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Kehidupan hanya sekali. Ajar kepada kami untuk senantiasa menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika nantinya Tuhan memanggil kami, kami boleh bertanggung jawab atas segala apapun yang kami kerjakan di muka bumi ini, dan kami layak mendapat tempat di sisi Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk kehidupan kami. 1 minggu ke depan pula, hanya kami serahkan di dalam pertolongan tangan kasih setia Tuhan, yang kami yakin dan percaya pula mendengarkan doa syafaat kami dan juga doa pribadi lepas pribadi kami. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita sampai di dalam persembahan syukur, dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa. Kami akan memberikan persembahan syukur kami dengan penuh kerelaan hati dan sukacita, biarlah Tuhan berkenan memberkati. Dan bolehlah persembahan syukur ini pula dipakai, dikelola di dalam kehidupan sidang Jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai. Terima kasih Tuhan yang sungguh teramat baik. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 208, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, menerima berkat Tuhan, kita kembali angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait pertama, 3, dan juga baitnya yang keempat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat menerima kasih urapan Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Perlindunganku sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku sejak dari